Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingkang kawula hormati inggih punika panjenenganipun Bapak Agus Dumono selaku Komandan JRA Bathara Katong Kabupaten Ponorogo. Kaping kalihipun inggih punika Bapak Ahmad Habibullah selaku Koordinator Divisi Ruqyah JRA Bathara Katong Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah malam ini kita melangsungkan kegiatan podcast yang keberapa niki? Ke-6 atau ke-7 niki, Bunan? Ya. Oke. Antara itu 6 antara 6 atau 7. Jadi 6,5 ya. 6,5. Ya. Seperempat. Oke. 6 atau 7. Ini nanti temanya adalah tentang ruqyah. Masih mengenai ruqyah di Kabupaten Ponorogo ini. Kita ketahui bahwasannya JRA atau Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Ponorogo ini mulai masuk sekitar pada tahun berapa? 2017 atau 18 nih? 18 awal. 2018 awal. Ingat saya 18 awal. Nggih. Mulai dari tahun 2018 bermula dari pelatihan praktisi di Kabupaten Jombang yang saat itu dihadiri oleh panitia 8 atau tim 8 itu. Tim 8. Ya. Niku. Ini unik ini. Ini ada tim 8 dari perwakilan Rijalul Ansor Kabupaten Ponorogo menghadiri pelatihan praktisi di Jombang langsung dengan beliau Mujis JRA Gus Amak. Setelah itu di selang beberapa hari mengadakan pelatihan JRA di Kabupaten Ponorogo. Ya. Alhamdulillah setelah saat itu antusiasme masyarakat Ponorogo sangat tinggi sehingga banyak sekali masyarakat dari Kabupaten Ponorogo bahkan ternyata tidak hanya dari Kabupaten Ponorogo ya, ternyata dari luar Kabupaten Ponorogo pun mengikuti pelatihan ruqyah pertama di Kabupaten Ponorogo. Tempatnya adalah di Ma'had IAIN Kabupaten Ponorogo, Ma'had IAIN atau STAIN di saat itu masih menjadi STAIN. Sekarang sudah IAIN ya? Sekarang sudah IAIN. Alhamdulillah. Ya. Oke. Menurut di sini perkenalkan saya moderator Mukhlas Habibi, kemudian di depan saya ini ada 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Agus Dumono. Nama kerennya Agus Dumono. Kemudian untuk yang kedua di sebelah kanan saya yaitu ada siapa namanya? Bisa diperkenalkan? Ya, Kenalan ini kaya wong sambat. Ya biasa kalau secara yang kerennya dipanggil biasanya Kang Buloh gitu saja. Oke. Nanti kalau ada Habibnya dikira ini Habib apa, tapi kita emang Habib bener, Habib KTP. Berarti sama ya, saya juga Mukhlas Habibi loh ya. Ori berarti. Jadi saya harus dipertentangkan. Enggak harus dipertentangkan. Karena saya pasti diakui negara. Diakui negara karena ada di KTP. Meskipun Habib KTP toh. Ya, oke. Alhamdulillah. 2 orang yang di depan saya ini adalah pejuang dari JRA Kabupaten Ponorogo. Beliau ini termasuk perintis, eksekutor, pelaksana juga pemikir. Nah, ini yang jarang ada di organisasi. Ada di organisasi itu ada yang namanya pemikir, ada yang pelaksana, tapi yang mau mikir dan juga melaksanakan ini jarang. Nah, oleh karena itu kita perlu bersyukur, berbangga ada 2 sosok. 2 orang di depan ini. Ya, 2 orang ini yang sampai saat ini masih eksis di organisasi JRA. Alhamdulillah. Semoga kita doakan semoga beliau berdua tetap istiqomah dalam berjuang di JRA. Ya. Walaupun bukan istiqomah ya. Ya. Ya, oke. Tadi pengantar sudah saya jelaskan sedikit banyak mengenai
masuknya JRA dan juga berdirinya JRA di Kabupaten Ponorogo ini. Oke. Kemungkin saya ingin bertanya dulu kepada Agus Dumono terkait dengan tantangan dan dinamika keorganisasian JRA mulai dari awal berdirinya JRA hingga tahun ini, hingga di tahun 2023 atau tahun kelimanya JRA ini. Ya, mungkin beliau bisa memberikan penjelasan, kami persilakan seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dibatasi berapa menit penjelasannya ini? wabarakatuh. Oh iya. Ya kan durasinya 5 tahun. Oh, 5 tahun. 18 sampai 23 kan ya. Kon menerangkan gitu. Tahun 1 jam. Oh. Tetap subuh. Besok pagi. Nah. Oke, terima kasih waktunya. Sahabat saya, sahabat Muklas. Kebetulan beliau ini juga sebagai pengurus BW Jawa Timur, pengurus JRA Jawa Timur. Nah, alhamdulillah dari pelatihan pertama ya, pengabdiannya berkhidmat di JRA, alhamdulillah sudah diangkat sebagai anggota pengurus wilayah JRA Jatim Jawa Timur. Nah, sedangkan di Ponorogo ini wilayah kita kayak ya. Nah, kita itu di bawahnya aja lah. Terima dari wong bawahan gitu aja. Ya, sejarah tantangan itu memang di setiap lini, setiap apa itu istilahnya leader atau setiap tokoh pejuang yang betul-betul berkhidmah untuk menyebarkan apapun, paham apapun, ide apapun pasti punya tantangan. Nah, ya, termasuk JRA Bathara Katong ini ya, di Ponorogo sendiri. Nah, tantangannya ya bukan sepele, tantangannya ya sebagai awal kita mengenalkan ruqyah. Itu ya kita pemahaman di masyarakat itu tentang ruqyah ini kan bermacam-macam. Betul. Ada yang istilahnya ruqyah itu ya orang yang kejinan, nah, atau orang yang mempunyai amalan-amalan, atau orang yang sering kesurupan. Nah, ini sebetulnya ya pemahaman di masyarakat itu tidak selamanya bisa ditolak karena yang dia tahu sesuai dengan keilmuannya. Ya rasalah ya, bahasa Jawa ini ya, itu rasalah. Cuman ya perlu diluruskan lagi, perlu ditambahi lah pengetahuan tentang ruqyah itu. Nah, itu tantangannya kita harus menjelaskan ke masyarakat seperti itu. Jadi apa itu ruqyah? Apa harus kesurupan atau harus orang yang memang sakitnya sakit mental atau orang yang mempunyai keluhan secara psikis? Nah, ya ternyata setelah ditelusuri, setelah dipelajari dan setelah diamati, dicermati, ruqyah itu tidak harus berhubungan dengan mental, psikis ataupun apa itu non medis. Ternyata ada penyakit-penyakit yang sifatnya itu bisa berhubungan dengan medis juga bisa diselesaikan di ruqyah dengan cara metode ruqyah. Nah, itu kita tantangan di masyarakat seperti itu. Di ruqyah niki ada di JRA itu kan ada 2 jalur keilmuan juga jalur organisasi. Di jalur organisasi kita tantangannya ya harus bisa bersinergi dengan misalkan lembaga atau banom di NU dengan PCNU. Lah niki itu tantangan juga. Ini tantangannya malah lebih rumit. Di Ponorogo ini, di Ponorogo khususnya nih, tantangan keorganisasian kita lebih rumit. Ya enggak tahulah kita ini orang luar apa belum atau memang belum diakui di Ponorogo ini kita juga enggak tahu. Ini itu dari keorganisasian. Mulai dari 2018 sampai sekarang. Yang selanjutnya tantangan di Internal mungkin organisasi. Ya di internal organisasi. Di internal organisasi ya kita istilahnya memupuk semangat, memberi wawasan tentang keorganisasian di JRA ini kepada para praktisi-praktisinya. Nah, niku. Kadang mereka mengikuti JRA ini sebagai penambah wawasan, keilmuan, pengalaman, ngono ya Kang ya. Nah, ngono. Terus ada lagi ya memang pengen betul-betul berorganisasi. Nah, ini yang untuk
dimasukkan ke dalam barisan. Nah niku paling penak. Wis pengen aku melu organisasi ini lah, itu bisa. Atau orang yang mengikuti JRA ini karena apa? Karena pasien ya. Wis loro tahun-tahunan ora mari-mari. Nah itu bisa wis mbok menawa ning JRA iki kok dadi tombo lah, dadi warase atau bisa sembuh lah itu mungkin. Nah setelah itu tentang organisasi enggak peduli. BTS lah itu. Buruh Tumo Suwal. Istilah baru ini, istilah baru. Udah lama itu, cuman belum dikenalkan di JRA. Nah, BTS itu. Bukan sing ning Jakarta apa kan? K-pop itu. Ya, BTS. Nah, itu tantangan di organisasian. Jadi secara internal kita juga punya tantangan. Cuman secara umum semua tantangan pasti ada. Sebagai organisasi yang besar mesti melewati itu. Mesti melewati tantangan-tantangan yang itu akan membuat semakin dewasa. Jangankan di tingkat PC, di tingkat yang di atasnya PC aja ya seperti itu. Seperti itu, banyak tantangannya juga. Memang ya lebih gede lah daripada di itu. Nah, selama 5 tahun ini memang tantangan seperti itu ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita di Ponorogo ini masih bisa teratasi. Nah, gitu. Nah, mungkin dari senior saya ini Kang Ahmad, nah atau Kang Habib, Habib tapi diceluk Kang ini. Ya ini kan ya. Aneh ini. Silakan. Monggo. Jadi gini, Kang, ini sebelum saya juga cerita juga Mas ya. Sebelum saya masuk di JRA ini kan dulu saya mengenal rukyah itu ya ngeri sama dengan masyarakat umum kan. Waktu itu di tempat saya itu kalau nggak salah ada sebuah partai politik. Tapi nggak usah disebutkan partai politik apa, maksudnya ada partai politik membuat sebuah kayak kajian atau rukyah massal gitu. Jadi di tempat itu rata-rata ada yang kesurupan. Nah itu kan ujung-ujungnya kamu karena ngamalkan ini, karena ngamalkan ini lah. Itu kan sangat bertentangan sekali dengan saya. Jadi ya sering tahlilan. Kadang-kadang yang disalahkan yang itunya malah mosok tahlilan malah jadi kesurupan. Nah itu betul. Akhirnya saya juga sangat rukyah itu wis anti lah waktu itu. Terus juga suatu saat dia diajak ya temen aja nek rukyah aswaja baru rukyah kok enak aswaja niki rukyah opo. Ternyata rukyah itu rukyah yang NU. Nah itu dari berawal dari penasaran. Masuk di JRA ini juga berawal dari penasaran. Tadi kan disebutkan juga banyak kan orang masuk itu karena organisasi. Pengen organisasinya, mungkin juga macam-macam. Kalau saya itu berawal dari penasaran. Kok enak rukyah NU, ini apa meneh? Saya penasaran, saya masuk, saya juga ikut pelatihan. Oh ternyata benar. Dan di situ kita tidak menyalahkan tradisi-tradisi yang biasa kita laksanakan. Ternyata ya benar. Ternyata ya nggak ada efek dari kita tahlilan, ngamalin apapun yang membuat kita jadi kejinan bahasane Kang Adu Dumono kan kejinan, supan. Ya ndak. Enggak celana jin loh ya. Makanya saya wis mantep masuk di JRA, akhirnya juga kita langsung belajar. Setelah kita juga pelatihan, dapat ijazah dari guru kita, Gus Sama. Jadi kita makin mantep, terus kita belajar dan praktek, belajar. Sebenarnya kita nggak ada habisnya di JRA itu. Nggak harus ada panduan seperti itu terus selesai, enggak. Sebenarnya di perjalanan itu kita tetap terus belajar. Ternyata ada ilmu-ilmu baru yang tidak tertulis di buku itu juga banyak. Jadi kan kadang-kadang menemui seperti ini, oh ternyata seperti ini menangani walaupun tidak dipraktekkan di pelatihan, tapi kadang-kadang kita mempraktekkan dengan sendirinya, ya nyambung juga. Seperti itu kan, banyak biasa sekali ilmu-ilmu yang baru ya. Seperti itu. Iya, pada dasarnya kan rukyah itu tajribat ya, percobaan atau eksperimen itu ya memang ya. Oke, kembali kepada Agus Dumono, Bapak Agus Dumono. Oke, Bapak Agus Dumono mengingat usia 5 tahun ya, mulai dari 2018 hingga tahun 2023 ini kan sudah 5 tahun, itu bukan waktu yang sangat singkat, tapi waktu yang cukup lama. Dari tantangan mulai dari tahun 2018 hingga saat ini itu sudah beberapa kali mengadakan pelatihan ya. Apakah
pelatihan itu sampai sekarang kira-kira totalnya berapa praktisi JRA? Kalau dihitung dari kuantitas atau jumlah keseluruhan praktisi yang mengikuti pelatihan selama 5 tahun, sekarang sudah 5 kali pelatihan dan 1 ijazahan. Saya ingat itu ya, 1 ijazahan, 5 kali pelatihan. Itu kita kira aja lah, kita hitung itu sekitar, yang terakhir ini memang antusias daripada masyarakat itu memang sedikit berkurang ya, karena setelah adanya COVID. Nah itu, nah ini kita hampir 1.000 lah, 200 kali 4 800. Nah ya, terus tambah kemarin ya sekitar 800 peserta. 800 peserta. Nah ya, cuman dari peserta itu kan ada seleksi alam. Nah iya ya, seleksi alam. Seleksi alam yang itu nanti dalam teori keorganisasian kita mengadakan diklat, pelatihan, apapun. Nah, itu seleksi alam itu 10%-nya dari jumlah semua peserta itu yang akan jadi. Misalnya 200 ya, itu jadi 10 saja. Berarti 10%-nya berapa? 20 ya? 20. Itu ngoyo. Ngoyo itu dalam artian apa ya? Ya abot. Nah, jadi 10 sudah bagus. Koyo ngayak pasir. Nah iya itu. Ngayak itu kadang-kadang ya nek sing bablas, ya nek sing nyantol. Ya, yang nyantol. Yang istiqomah itu yang nyantol di atas. Nah iya itu. Kadang-kadang ya wis wegah mikir, ning melu wis oke. Ya yang yang aktif ya setiap PAC itu ya ada sekitar 100-an lah sekarang. Kalau dulu sebelumnya ini ya Mas sekitar 200. Gitu. Mungkin juga Kang Agus. Jadi dengan seleksi alam itu mungkin juga berawal dari niatnya iya. peserta itu juga. Betul. Kadang-kadang cuma pengen tahu, karena ya benar-benar pengen belajar. Kadang-kadang juga penasaran itu tadi, ya pengen tahu kode penasaran. Kegowo, koncone dan supaya akhirnya kan wis seru sudah. Tidak praktekkan juga ada. Betul. Nah, kadang-kadang itu mungkin di situ. Mungkin ada yang terus masuk terus pengen mengembangkan juga. Nah, itulah yang carry di atas ayaan tadi yang tetap istiqomah. Mungkin seperti itu. Sebagai tambahan tapi ini penting ini tambahan penting. Dalam satu organisasi yang besar itu mesti ada 2 hal ini. 1, dikumpulkan dan dididik. Itu. Dikumpulkan dan dididik. Tidak lepas dari itu. Kalau hanya dikumpulkan saja lebih baik kita ngopi. Gitu ya. Tapi kalau dididik saja ya gak pernah dijak kumpul, ya wis kayak sekolahan lepas sudah. Nah, selesai kan dapat ijazah keluar sudah selesai. Kalau JRA ini seperti apa? Nah, di JRA ini ataupun organisasi manapun pasti harus pengen besar ya harus memenuhi 2 unsur ini. Dikumpulkan dan dididik. Setelah dididik dikumpulkan. Dikumpulkan ini maksudnya dipilah-pilah sesuai dengan kemampuannya. Dikategorikan, misalnya kamu si A, mampunya di bidang apa? Misalkan saya mampunya di bidang usung-usung, usung salon ya seperti itu. Ya diberdayakan. Nah, gitu. Atau misalnya nyapu-nyapu bibir kloso dan lain sebagainya, diberdayakan. Misalnya Kang Muklas sendiri kan juga bidang infokom. Nah, ingat. Nah, itu artinya dari setelah dididik ya harus dijak kumpul-kumpul, jak rembukan bareng-bareng. Itu pasti. Ekor dididik toh ya setelah selesai pelatihan ya sudah. Nah, itu enggak dikumpulkan lagi. Nah, iya, traik dewe ya. Atau bahasanya wong arep melu JR aku arep gedhekne udone dhewe lah gitu. Ini bahaya di organisasi bahaya. Ya bahaya, melu JRA aku pengen, ya bisa jadi ancaman. Seperti yang kemarin itu kan belum ada pelatihan, masih calon peserta, wis golek pelanggan dewe-dewe lah. Nge-share buku, nge-share atau jualan-jualan di grup lah, itu yang berbahaya. Nah, itu. Makanya dalam berorganisasi, kalau organisasi besar tidak terlepas dari dididik dan dikumpulkan. Dikumpulkan, diarah, dididik dulu baru diarahkan. Sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Niku basane ora tertata, cuman itu penting. Penting. Nanti bisa di-cut, dipotong terus digambung-sambung nih gitulah videonya itu ya. Oke. Kemudian saya ingin masuk lebih dalam ke spesifik ini, sepertinya bahasan kita bahasan organisasi sepertinya. Iya. Ini saya masuk ke beliau Kang Bulo ini selaku koordinator divisi Ruqyah. Kita tahu bahwasanya dari awal JRA kegiatan Ruqyah Massal di Kabupaten Ponorogo ini saya mengingat sendiri, bahkan dulu itu seminggu sampai 2 atau 3 kali Ruqyah Massal di setiap kecamatan. Dari kecamatan Sambung pindah ke kecamatan Kauman, bahkan konon katanya, bukan konon katanya, faktanya. Nah, faktanya itu di tahun-tahun 2019 sebelum corona itu, ketika kita ada informasi besok misalnya hari Minggu tanggal 7 April itu mau ada Ruqyah dari Minhum, yang mana saat itu ruqyahnya sebelah itu masih eksis, kita tidak mau ketinggalan, kita tidak mau kecolongan, kita buat ruqyah tandingan ya. Seperti itulah. Wah, itu alhamdulillah juga ternyata efektif. Kita dengan bekal apa namanya? Kita punya kekuatan di situ karena kita jamaah kita NU juga sangat besar. Ruqyah sebelah akhirnya besok ketika mau pelaksanaan akhirnya entek jamaah. Wes. Kita bentengi, kita pagari dulu ruqyahnya. Kemudian dari mengingat fenomena tersebut, untuk saat ini apakah ruqyah di Ponorogo itu apa juga seperti itu? Apakah sangat antusias dari masyarakatnya seperti itu? Monggo Kang Bulo. Kalau mengingat masa-masa itu, nah itu lagi gencar-gencarnya, memang benar waktu itu kita juga membentengi jamiah kita di NU itu biar ya gitu seperti cerita saya tadi, biar kita tidak disalah-salahkan, amalan kita disalahkan, kita sebelum dari sebelah itu mengadakan ruqyah, kita mengadakan dulu. Nah, jadi kan orang NU sendiri kan biar tidak istilahnya nanti kalau masuk di ruqyah sebelah otomatis nanti akan disalahkan, kamu sakit ini gara-gara kamu ngamalkan ini dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Jadi yang ruqyah di kita itu kan tidak istilahnya ya itulah yang kegiatan kita, yang amalan-amalan kita tidak pernah menyalahkan di amalan kita. Yo itu sudah benar dari kiai-kiai kita, dari guru-guru kita, amalan-amalan itu sudah menurut kita juga sudah benar. Jadi tidak ada unsur amalan itu menarik jin, menarik dan sebagainya, akhirnya kita jadi sakit dan sebagainya, tidak. Untuk sekarang ini memang antusiasnya agak berkurang lah. Jadi kita juga belum tahu masalahnya, memang apa infonya kurang atau memang sudah, kita ini kan praktisi kita sudah banyak. Ataupun kadang-kadang gini, jadi kita tidak suudon kan. Kalau dulu memang kita terfokus di satu tempat, tapi kita praktisi kita kan udah menyebar se-Ponorogo. Kemungkinan oke, yang sakit udah bisa ditangani oleh praktisi. Dari praktisi yang sekitar 800-an itu mungkin yang aktif taruhlah 20% umpamanya. Itu udah tersebar. Mungkin kita sendiri, mungkin di keluarga kita sakit, oke lah enggak usah ngikuti ruqyah massal. Insya Allah kita ruqyah sendiri, ruqyah dengan keluarga. Jadi kan ada komunitas kecil-kecil ya. Tujuan kita sebenarnya seperti itu, bukan arep nggih wah-wahan geden-geden ben rame, ndak. Kalau sudah ilmu itu sudah dimasukkan, kita sudah bisa menolong sesama kita, walaupun itu sekecil apapun, berapa, 1 orang, 2 orang. Saya kira mungkin dari praktisi itu menangani, mungkin satu praktisi menangani 2 orang lah. Kalau dari 200 orang udah berapa? Kan itu podo aja sebenarnya kan gitu. Kalau waktu itu mungkin itu masalahnya memang belum ada praktisi yang tersebar. Jadi kalau kita menunjukkan sebuah ada ruqyah massal, otomatis orang berbondong-bondong. Nah, jadi kan sekarang lebih mudah lagi, paribasane ndak usah neng rumah sakit umum, tapi kan puskesmas wis enek. Nah, itu per ranting-ranting per desa kita sudah punya. Kalau mungkin tonggone minta tolong, tolong disuwukne, nah, dan sebagainya, kita doakan pakai ruqyah itu. Alhamdulillah. Jadi kan kemungkinan yang sekarang kalau kita buat ruqyah massal itu sudah ya agak menurun lah secara besar-besaran kan. Tapi enggak semua seperti itu juga. Tapi kalau menurut saya juga efek dari kita banyaknya praktisi di banyak tempat di Ponorogo gitu. Iya. Jadi mungkin bisa dikatakan turunnya animo masyarakat itu bukan semata-mata sudah
apa ya, bosen, tapi karena justru itu sudah mereka dari praktisi kita itu sudah banyak yang melakukan praktek Iya, ruqyah. iya, Berarti iya. ya. Bulan ranting, bulan praktek. Wah, seperti itu. Kemudian seperti ini. Jenengan, menurut jenengan apakah ke depan, bagaimana gambaran ke depan terkait dengan kegiatan ruqyah massal di Ponorogo? Apakah seterusnya turun seperti itu atau akan ada suatu masa lagi bisa kembali ruwami seperti dulu? Kita kita kembali ke tujuan kita saja. Sebenarnya kita ikut ruqyah, kita ikut JRA itu tujuannya apa kan gitu? Enggak. Tujuan kita kan bukan ruqyah massal toh. Kan gitu. Jadi kan sing penting apa dari guru-guru kita yang sudah kita pelajari terus kita sampaikan ke masyarakat. Kita bisa membantu masyarakat. Menurut saya itu sudah masuk lah, maksudnya sudah sesuai dengan apa yang kita tujuan kita masuk ke JRA. Jadi enggak harus kita besar-besaran, tapi kalau ada satu lembaga ataupun yayasan ataupun desa sekalipun menginginkan kita siap. Wis sewaktu-waktu dari praktisi JRA Ponorogo kita siap. Mungkin dari sekolahan minta ruqyah satu sekolahan, kita siap. Mungkin dari desa pas acara kan ada pas bersih desa enek ruqyah massal. Ya juga antusiasnya kan di sekitar desa itu. Okay. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Jadi kan kita mengikuti sajalah. Kalau kita nggak harus besar-besaran di ruqyah massal. Terus karena kita sudah seperti yang saya katakan tadi dari praktisi sudah menyebar. Jadi kan mungkin dari ya orang yang punya apa itu istilahnya sakit ataupun punya masalah-masalah sudah diselesaikan oleh praktisi-praktisi di tempatnya Di tempat masing-masing. masing-masing, begitu nggih. Kemudian ganti saya ingin bertanya kepada Agus Dumono di sini selaku nih ya, beliau selaku komandan atau wakil ketuanya JRA selaku penggeraknya JRA Kabupaten Ponorogo ini terkait dengan kegiatan di JRA Ponorogo mulai ya yang dari awal dari tahun 2018 itu kan ada banyak sekali ya kegiatan. Yang ini saya tanyakan ini adalah salah satu kegiatan itu adalah kegiatan rutinan kita, yaitu kegiatan rutin malam Jumat Legi. Nah, seperti apa gambarannya dengan dinamika atau perubahan-perubahan yang terjadi kegiatan ruqyah malam Jumat Legi itu, kemudian apakah ada masalah di situ dan jika ada bagaimana kira-kira solusi yang bisa dimunculkan, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dia hanya menambahi saja. Misalkan kita ini lagi dalam agenda bertarung di satu gelanggang balap motor, balap apa gitu, Okay. balap karung kan. Untuk memacu semangat kita kan butuh kompetitor, butuh musuh. Ya. Nah, kompetitor ya, untuk memacu semangat. Kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh berada di belakangnya. Jadi awal-awal kita ruqyah massal itu berhasil dengan jamaah yang besar membentengi akidah dari warga Nahdien. Nah, ada kompetitornya. Nah, sekarang kompetitor ini wis juto. Rantai saingan. Saingan. Awalnya dhewe, ya kita ya juga juto. Juga berkurang. Nah, udah dimanapun kalau ada kompetitornya Ya, pasti semangatnya beda. Nah, Ya. misalkan kalau dulu kan kita istilah menjemput bola, mencegat jadwal daripada ruqyah saudara kita lah, jadi dikatakan minhum ya, aku ora dulu kan mencegat itu. Misalkan hari Minggu, nah, Sabtunya atau malam Minggunya kita mengadakan di lokasi terdekat dengan lokasinya, seperti itu di ruqyahnya saudara kita. Nah, tujuan kita juga jelas, dakwah, tetap dakwah. Nah, di awal-awal seperti itu. Iya. Akhirnya juga berhasil juga. Terus kompetitor kita ya juga mikir, wah ini mesti dicegati itu. Nah, seperti itu. Terus di rutinannya setelah kita menyebar ke PAC ke setiap kecamatan yang dikatakan tadi
1 bulan itu sekitar ada 4 sampai 5 kali rukyah massal. Wajib punya jadwal sendiri lah, kita istilahnya tanpa apa ya, berat hati kita sudah berangkat. Nah, sedangkan yang rutinan di cabang ini kan setiap 8 dino bisa 35 hari Sekali. lagi. Di awalnya ya memang Bagus. karena mungkin dari praktisinya memang baru pertama kali rukyah massal, belum tahu, belum pernah apa ya, berpengalaman tentang rukyah massal itu seperti apa. Ya saya ingin tahu. Terus yang kedua, antusias dari masyarakat sendiri, khususnya di wilayah Ponorogo ini. Rukyah NU itu apa? Seperti apa? Atau aku tak melu rukyah jajal. Dari uji coba percobaan. Penasaran berarti ya. Penasaran. Ternyata juga berefek. Berefek dari beberapa kasus, dari ikut rukyah massal juga terselesaikan. Banyak itu. Ya, nanti kita bisa menghadirkan beberapa narasumber yang istilahnya itu sebagai mantan pasien. Testimoni. Testimoner berarti itu. Testimoner Ya. dari kasusnya bisa terselesaikan dengan JRA atau Ponorogo ini. Nah, ketika mereka sudah sembuh, kalau kita masih berhubungan ya kita arahkan ke ikut pelatihan selanjutnya. Pengen jadi praktisi bisa monggo. Kalau sudah sembuh ya udah. Seperti hanya pasien di rumah sakit. Kalau sudah sembuh ya surang mungkin harus balik rumahnya. Ya. Nah, gitu kan. Nah, itu kita sudah bisa menyebar ke seluruh kecamatan di Ponorogo. Nah, rukyah massal sudah dulu boomingnya ya sebelum Covid itu. Sebelum Covid. Nah, sebelum Covid itu sudah terus luar biasa. Sudah waras kabeh kudu Maria. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sebagai wasilah lah, istilah perantara dari kesembuhan mereka. Iya. Ya, kita harus juga legowo. Waktu itu kita hanya waktu menjemput ke pasien di tempat terdekatnya di kecamatan, ya sekarang kita punya rutinan di malam Jumat gitu yang berada di jantung kota. Kadang mungkin suaranya apa makanya. Cuman yang kita kendalanya ini memupuk semangat hiloh gerakan daripada para praktisinya. Betul sekali. Sebenarnya kalau yang di rutinan malam Jumat Legi itu bukan pasiennya tujuan kita. Tujuan kita adalah Berkumpul. ya berkumpulnya tadi. Praktisinya. Ya. Berkumpulnya karena kita sudah dididik. Nggih. Tapi jarang berkumpul akhirnya juga trayek dulu. Nah, Organisasinya ketinggalan seperti itu. Oke. Makanya yo diimbau kepada semua praktisi di Ponorogo atau praktisi-praktisi terdekat Ponorogo di kota yang lainnya, masyarakat Magetan, Madiun wilayah selatan, Pacitan yang wilayah utara, Trenggalek yang wilayah bagian sebelah barat, atau yang Purwantoro itu Wonogiri sebelah Timur. bisa merapat. Dulu awal-awalnya karena kita pelatihan itu diikuti dari berbagai daerah, nah, ya juga ikut datang. Sekarang sudah 5 kali, umumnya di Ponorogo sendiri. Ya, dari beberapa kali rutinan yang terakhir setelah Covid ini memang ada Penurunan. Karena ya pasien ini mati Covid kan. Iya. Juga banyak berkurang lah. Banyak berkurang. Total. Sudah rasanya loro. Malan. Itu juga di malam Jumat Legi itu kan juga ajang silaturahmi antara praktisi. Ya. Kalau kita nggak pernah ketemu bener, kalau kata ketua itu kalau nggak pernah ketemu ya akhirnya kan ya selali hilang ilmune. Nah, kalau kita sudah sering ketemu kadang-kadang kan ada cerita pengalaman. Saya ngerukyah di sana kok seperti ini, kok ndak ngefek. Nah, kita kan ada ketemu teman, oh berarti tambah ini dan sebagainya. Itu makanya kita ada tajribah itu kan gitu. Jadi kita ndak bisa terfokus cuma satu buku itu terus kuis saklek di situ ndak bisa. Ya kita memang harus banyak masukan-masukan, kita coba tajribah yang lain dan sebagainya. Kadang-kadang kan memang orang sakit bukan semuanya itu sakit, kadang-kadang juga psikis juga kita nggak tahu ini psikis kaudu dan sebagainya. Kalau kita bertemu dengan teman-teman, kita sambil sharing, sambil silaturahmi, kadang-kadang ada ilmu-ilmu baru. Nah itu kan terus berkembang, menangani pasien seperti apa dan sebagainya gitu.
Kemudian saya tanya ke Kang Bulo selaku ini mungkin tepat karena beliau ini selaku koordinator divisi rukyah. Untuk kegiatan di malam Jumat Legi yang mana itu kegiatan rutin kita, mungkin apakah ke depan ada inovasi-inovasi supaya meskipun jamaahnya yang pesertanya itu turun tapi praktisinya itu loh, praktisnya kita pertahankan di situ, berkumpul di situ, mungkin ada gambaran lah, maksudnya mungkin selama jenengan ikut ada sesuatu sebenarnya yang sudah jenengan tangkap tapi belum tersampaikan. Nah mungkin di podcast ini jenengan ingin sampaikan terkait dengan inovasi, mungkin nek pemerutinan mungkin diselingi acara apa, setelah mungkin tidak sholawatan tapi apa sego goreng atau apa kemarin soto free soto 50 bungkus 50 mangkok. Sebenarnya kemarin itu pernah ada ide-ide. Nah mungkin ini ide musim duren. Nah itu kemarin ini enggak. Sebenarnya gini, kalau masalah itu sebenarnya apa ya? Itu juga dari tekad praktisinya masing-masing. Kalau dia memang berkeinginan ngumpul sebenarnya sejauh apapun ya dilanglang nih kan gitu. Ya mungkin apa ya istilahnya kita mungkin butuh inovasi juga lah. Kita masih pikirkan untuk teman-teman itu semangatnya piye apa digawe lomba-lomba apa piye ngono ya. Saya juga nanti tak ngobrol. Di Agustusan. Lah ya ben semangat gitu. Kadang-kadang ya saya juga berpikir kalau kita itu sebenarnya kalau rame sebenarnya kita itu untuk organisasi di JRA Bortoro Katong ini sebenarnya enggak suwaklek harus seperti organisasi-organisasi. Wis digawe santai, wayahe warung ya warung, wayahe ngopi ya ngopi. Dan ini sebenarnya kita enggak harus saklek seperti apa ya Jadi ya warung lah. Jadi sebenarnya banyak ide-ide dari Pak Waka ini yang kita nggak duga-duga sebenarnya. Saya pengikut. Punya ide ya wis. Akhirnya kalau ide itu masuk kita juga mengikuti. Akhirnya banyak ide-ide yang terbaru. Nanti kita cobalah Mas Muklas untuk saya juga gini, saya berharap ke seluruh praktisi yang di Ponorogo lah terutama. Ayolah bareng-bareng ngumpul-ngumpul nek. Jagongan santai, nggak usah kudu istilahnya neng kono engko kon piye enggak sawis penting ayo jagongan guyon-guyon ngobrol-ngobrol cerita-cerita nabi dan cerita-cerita ya kan ya gitu. Saya berharap itu aja. Jadi kan kita semangatkan lagi teman-teman untuk paling tidak ngumpul dulu lah. Nanti mungkin ada ide-ide ataupun usulan-usulan dari teman-teman praktisi kan yang di daerah-daerah tertentu mungkin di desa-desa mana kita buat seperti itu, nah kita tangkap seperti itu. Nggih. Saya menambahi mawon. Monggo, silakan. Nambahi ini ya rada akeh berarti ya. Kira nambahi ngepeki. Ini pernah ditanyakan Gus Ahmad sendiri di channelnya. Oh, nggih. Waktu kemarin setelah pelatihan. Ya. Apa kendala JRA Bortoro Katong? Rutinannya kok Untuk gendut. saya berkurang. Dulu rame, sekarang berkurang. Mulai sepi. Saya tidak apa ya, istilahnya tidak memungkiri, ora selak bahwa banyak kendala. Satu, malam Jumat. Nah, malam Jumat itu awake dhewe wong NU mesti duwe acara. Dan roto-roto kita itu ditokohkan. Nah, iya. Oh Iya. Kanggo. Di desanya itu biasanya sekelas RT pun ditokohkan biasanya. Oh iya. Jadi wong kanggo kan. Wong kanggo gitu. Setelah kita kondangan. Kanggone kita ada sego. Itu mesti kanggo. Nah, itu malam Jumat. Mesti kanggo. Waktu ya, waktu berarti ya. Pertama waktu. Dari waktu. Yang kedua, praktisi di Ponorogo ini kan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Yang secara geografis Medan tidak seperti yang kita bayangkan. Jalannya kon lurus ono malah ra iso numpak sepeda. Itu. Misalkan di wilayah paling selatan di Ngerayon yang berbatasan dengan Pacitan. Nah, itu mau mengadakan acara malam hari, itu jarang di sana. Rutinan pasti siang hari. Karena satu kecamatan aja kalau dibentangkan itu mulai dari Ponorogo Barat sampai Ponorogo Timur, itu satu kecamatan. Itu diluruske dalannya diratake lah seperti itu. Nah itu mulai mengadakan kalau rutinan malam hari nggak ada yang datang.
Itu dari letak geografisnya, praktisi ini berada di pegunungan atau di bukit-bukit yang jauh. Ya, kalau di Ponorogo sing kota ya datang, tapi kebetulan ya yang di kota sendiri kan ya praktisinya sudah berkurang. Ditokohkan itu. Nah, itu Salah satu. iya, termasuk itu ada praktisi yang pokoknya aku gak mikir. Nah itu ada. Wongnya teko. Wongnya teko. Teko di luarnya ada itu. Oh iya. Nah iya. Terus aku bagianku yang tidak mikir. Nah ini kan orang mikir kan. Dikono apa ya gelem. Sing Iya, penting maksudnya orang kalau mikir. gak mikir itu harus teko keri ya patut, Patut. teko dhisik ya patut. Karena ya AI Mboten resiko. orang dari situ. Ora resiko. Itu juga banyak seperti itu dan ternyata yang duwe bolo. Oh. Artinya kan yang nular. Iya, pemikiran seperti itu menular kepada yang lain. Nah, itu yang di kota sendiri, yang Oke. wilayahnya dekat dengan lokasi rutinan. Rutinan. Ya, itu sedikit melebar atau misalnya kecamatan di selain Kota. kota yang terdekat aja ada beberapa kecamatan yang jalan ini roto. Ya, itu aja juga perlu dipupuk semangatnya. Tentang inovasi, saya sudah banyak inovasi. Iya, mungkin Termasuk tak wai embel-embel soto 50 mangkok. teko dadi ini kur karek sego goreng. Nah, soto yang tidak berduduh malah sego goreng, tidak berkuah. Seperti itu inovasinya. Ya mungkin ke depan setelah pelatihan ini kan kita juga ngumpul-ngumpul lagi, ya semangat terutama praktisi yang baru. Nggih. Nah, seperti itu kan Oke. ya harus dipupuk. Makanya setiap pagi kan halo saya dari WA itu lah ya sekedar menyapa, assalamualaikum, kesehatan semuanya, ya, salam oke. sejahtera dan lain sebagainya. Itu kan biar mereka tidak hilang. Betul. Makanya perlu dijak kumpul lagi. Nah niku Penting dalam organisasi. ini masuk ke ranah pertanyaan gini sebelum nanti di pertanyaan terakhir terkait dengan warung terapi. Ini terkait dengan Ponorogo yang baru saja melakukan pelatihan selama kurang lebih setelah 2 minggu atau 1 minggu kemarin. Ya. Itu nanti kira-kira gambarannya seperti apa dari 60 beberapa orang atau kemarin itu setelah mengikuti kegiatan pelatihan, kemudian panjenengan selaku atau penggeraknya atau ya yang Ponorogo JRA ini yang komando lah, itu nanti kira-kira setelah ikut, misalnya aku baru ikut pelatihan, terus apa ada nanti kegiatan atau ini seperti halnya dalam diklat ya atau pelatihan kilat. Itu materi tidak mungkin disampaikan semuanya. Sudah dipegangi buku panduan, cuman dari para peserta atau praktisi baru itu tidak semuanya bisa memahami atau menguasainya. Makanya programnya untuk pelatihan kemarin itu setelah pelatihan praktisi dikumpulkan lagi pendalaman materi atau metode-metode yang tidak dijelaskan atau tidak disampaikan oleh pemateri. Itu musis. Makanya dikumpulkan lagi, ada metode-metode yang tidak dijelaskan itu dikumpulkan lagi, nanti di situ kita bahas bersama, kita sampaikan bersama. Ada buku panduan, di situ ada istilah berapa 12 metode ruqyah, metode tentang metode teknik-teknik ruqyah. Nah, itu makanya nanti kita bisa sampaikan iya, praktisi baru. Betul. Ada semacam mungkin ada Mungkin seperti materi. ya atau tindak lanjut lah mungkin Ya, RTA RTL. mungkin. Seingat saya dulu kita setelah melaksanakan pelatihan di Insuri keempat itu ada tindak lanjut atau pendalaman di dalam pun ya Bahtiar ya, seperti itu. Nanti rencananya malam Sabtu ini. Malam Sabtu ini, Ya, malam Sabtu ini. Nanti bisa dikumpulkan kembali. Oh nggih. Entah dari mana, nanti yang penting fokusnya di Ponorogo. Di Ponorogo. Kalau di kota lain kan nggak mungkin. Kan, walaupun Anda berada di atau ber-KTP kota manapun, kalau sudah masuk pelatihan itu ya masuk grup di Ponorogo. Ponorogo, oh, seperti itu nggih. Iya. Nggih. Sambil juga nanti kita tagih dari istilahnya kemarin ada PR-nya dari Gusama itu kan suruh ruqyah mandiri itu berapa hari dan sebagainya itu kan. Jadi satu orang kan beda-beda, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang terindikasi sihir kemarin 7 hari dan sebagainya, kan kita harus tanya dan tagih
Kalau sudah dilaksanakan atau belum. Nah, karena itu juga kalau itu belum terlaksana, itu kan kita dari praktisi itu kan belum bisa untuk merukyah, ikut merukyah jadi praktisi kan harus selesai dulu. Jadi penae omong awake kudu diresiki pisan, ojo sampai dia juga akan menyelesaikan masalah tapi dia bermasalah kan jangan sampai kan gitu. Jadi kan kita harus tanya karena kita tidak punya catatan. Kamu berapa nih karena Gus Sama langsung tangannya pakai nah kan gitu. Jadi kan dia yang ingat cuma dia sendiri, kita nggak tahu berapanya dari koordinator, kita nggak tahu ditugaskan berapa hari, itu yang kita tahu ya. Kita nanti mungkin dikumpul-kumpul itu kita tanya kemarin berapa hari sudah dilaksanakan atau belum dan sebagainya. Oke, sebelum kita akhiri ini seragamannya sepertinya sangat bagus ini. Ini tulisannya adalah warung terapi. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada nanti yang melihat channel ini terkait dengan kegiatan ini. Kaos warung terapi ini sebenarnya kegiatan seperti apa dan ini sejauh mana hingga saat ini kabarnya seperti apa? Mungkin warung terapi ini sudah mendunia ini harusnya ini sudah mendunia. Sudah sampai ke Lampung, ke Kalimantan. Oh iya. Dibawa umroh. Oh iya. Sampai Arab Saudi. Sudah sampai Arab Saudi. Iya ini seperti apa ini kondisinya ini? Idenya kita di daerah Bathara Katong ini kan idenya muncul seperti liar aja, spontan, jalanan gitu lah. Oh iya. Ya warga Ponorogo ini kan senengannya marung. Ya. Marung itu ya ngopi di warung atau duduk-duduk di warung sambil chatting-chattingan atau semayan dengan temannya itu kan. Nah, dan banyak warung-warung itu mesti ramai, antusias betul. Nah, ini muncul dari itu. Nah, kita karena bergerak dalam bidang dakwah dan terapi, ya apa nggak mungkin kita bisa membuat seperti itu? Jadi warung, idenya warung biar tidak asing di telinga masyarakat, tapi di sini ada embel-embel terapinya. Terapi. Oh, bukan kita, misalnya kalau warung kopi ya jualnya ya kopi, ya, minuman, makanan dan sebagainya. Tapi ini kita warung terapi. Warung terapi ya jualnya ya terapi. Bisa terapi rukyah, bisa bekam, bisa fastu, bisa pijet, atau bisa gurah dan lain sebagainya seperti itu. Akhirnya kan memakai istilah itu. Nah, kebetulan di Ponorogo ini antusias. Dan kok ada Tegalsarinya? Iya, ada Tegalsari. Tegalsari, tempatnya Tegalsari. Ini Masjid. Di area masjid. Area masjid. Yang setiap malam Jumat itu pasti ada. Ya, cuman sekarang karena ada beberapa hal ya dievaluasi. Masih dievaluasi. Iya. Padahal itu sejak dengan kegiatan, menurut saya kegiatan itu kalau rutin dijalankan itu alhamdulillah masyarakat itu sudah banyak mengenal. Beberapa kali pertanyaan, ini kabarnya gimana ini malam Jumat? Buka enggak kelas apa? Buka enggak Mas? Prakteknya JRA. Banyak begitu di Facebook, di WA. Kira-kira untuk ke depan apakah ada inisiatif untuk hidupkan kembali kegiatan warung terapi di Tegalsari atau seperti apa untuk kedepannya mungkin dari beliau berdua ini akan memberikan? Ya kita tidak lepas dari bisnis lah. Masuk apapun itu. Siap. Apapun. Berorganisasi ya ora terlepas dengan bisnis juga. Finansial. Bisnis itu kaitannya dengan finansial. Duit. Bisnis orang yang finansial ya berarti itu infak. Nah, infak ada infak waktu, infak tenaga, infak materi, kerja bakti. Nah, kerja bakti bisa. Cuman dari lokasi yang paling strategis kita pilih di Tegalsari. Karena setiap malam Jumat itu pasti ada jamaah datang. Dan itu tidak ditemukan di masjid-masjid manapun di wilayah Ponorogo kecuali hanya di Tegalsari. Dalam hitungan bisnis, di mana ada kumpulan orang-orang, di situ pasti ada uang. Jadi catat ini. Catat. Di mana ada kumpulan orang, kameranya sana ya. Di mana ada perkumpulan orang banyak, di situ pasti ada nilai uang. Catat itu. Catat. Bisa ditulis di truk. Terus dikasih gambarnya Nah, di situ Tegalsari malam Jumat lebih mesti ramai
kecuali pas sepi. Saya pas sepi. Ya nggak tahu kan pas sepinya. Nah, kita kan bukanya ya pas malam Jumat itu. Ya, sepinya ya hujan. Itulah kondisional. Nah, di situ kita bisa istilahnya membuat promosi, mengiklankan diri, atau membuat iklan di YouTube, ada di Facebook, ada di media sosial yang kita buka tiap malam Jumat pagi warung terapi Tegalsari. Malam Jumat di Tegalsari. Nah, cuma ada beberapa bulan kemarin itu ada evaluasi dari pihak yayasan atau dari pihak takmir. Nggak tahu lah, ada miss lah. Iya. Sekarang sudah evaluasi permanen. Permanen ya. Sudah permanen itu. Bukan evaluasi. Tapi untuk ke depan apakah nanti masih ada harapan, secuil harapan untuk kegiatan di situ lagi, monggo. Nah, kalau dari bisnis secuil itu enggak ada efek. Ayo, secuil itu enggak apa. Secuil enggak ada. Anggar ora usah rita. Ora usah rita. Nah, enggak usah. Artinya sudah enggak ada harapan Sudah lagi. enggak ada harapan. Nah, kita sekarang beralih ke warung real. Warung real. Nah, warung real. Warung ya warung. Dulu menyediakan jasa, sekarang menyediakan ya panganan. Apakah juga menyediakan terapi juga di situ? Sebetulnya ke depan kita juga tetap ada terapinya, cuman karena waktu dan tempatnya itu di tepi jalan, kita sudah ya rapenak lah gitu. Warung realnya ini ya warung jualan itu sebagai BUM Bathara Katong. Badan usaha milik JRA Bathara Katong. BUM Jera. Oh iya. Ini teman-teman mungkin penonton bisa pinarak atau merapat di warungnya JRA Bathara Katong di mana lokasinya? Bisa di kota, di Jalan Soekarno Hatta. Karena di trotoar nggak ada nomornya. Di sebelah 0 km. Utaranya 0 km ya. 0 km Ponorogo. Jalan Akanikung. Jalan Akanikung. Nanti dicek di map. Nomornya nomor mapnya berapa? Mesti ada. Iya. Itu. Nggih. Mungkin sekian. Sebelum kita tutup dari Kang Bulo mungkin ada tambahan untuk harapannya mungkin ke depan seperti apa JRA ini. Ya. Mengingat kalau harapan kita sebenarnya tujuan kita kan dakwah kan. Ya dakwah itu kan ya bermacam jalan untuk berdakwah. Kita di JRA itu jadi sebenarnya kita menginginkan kawan-kawan praktisi itu untuk kekompakannya. Ayo bareng-bareng kita bersama-sama lagi membesarkan JRA dan ya berbagai cara lah. Sebenarnya kalau tadi walaupun di Tegalsari ditutup, sebenarnya kan dari praktisi itu kan biasanya juga sudah buka sendiri-sendiri. Jadi kan kalau mungkin pengen bekam wis nggone kono ae. Bekam enggak pengen gurah sana. Sebenarnya ya enggak apa-apa di kita sebenarnya ya ilmu sudah disampaikan dan itu sudah bermanfaat bagi masyarakat, kita sebenarnya sudah alhamdulillah. Ya, tapi kalau kita ada kebersamaan itu sebenarnya silaturahminya itu yang kita enggak manfaat organisasinya perlu juga dipikirkan itu. Betul. Jadi kan kita butuh kebersamaannya dan bareng-bareng kita seperti dulu guyon-guyon pun bareng, nanti kita nangani praktisi juga bareng-bareng, itu kan lebih indah. Walaupun itu di luar itu juga buka praktek ya monggo, tapi mungkin menyempatkan kalau kita punya jadwal untuk kumpul kita ya wis ngelang nih lah sedino paling ya pasiennya rotok tutup iki sih untuk malam ini lah umpamane. Nah, itu kan sebenarnya kita berharap seperti itu. Nggih, ngoten Mas. Terima kasih untuk closing statement mungkin ada. Sudah cukup ya. Mengingat waktunya sudah semakin malam ini. Alhamdulillah podcast malam hari ini. Nah, ini enggak ini sebelum kita tutup ini ada air ruqyah. Air ruqyah ini closingnya di tengah. Iya. Mana closingnya ini? Nah, di tengah. Oh, situ ya. Ini ada air ruqyah. Air ruqyah ini air yang sudah dibacakan doa-doa khusus oleh beliau dari Gus Amak. Jika panjenengan ingin memiliki ini, ingin mendapatkan air ini, jenengan bisa menghubungi divisi dana usaha JRA Bathara Katong Kabupaten Ponorogo. Ini satu botolnya harganya berapa?
Oh ya, 10.000, cukup dengan 10.000 jenengan sudah bisa mendapatkan 1 botol air ruqyah dari JRA. Seperti itu. Matur nuwun. Closing, ya tadi kita cukupkan sekian untuk podcast ke-6 atau ke-7 malam hari ini. Semoga tetap semuanya baik dari para praktisi dan juga anggota JRA selalu diberikan kesehatan lahir batin, dipun ditata keluarganya, dipun tata oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mendapatkan barokah karena ini adalah gerakan dakwah seperti itu. Siapa saja yang terlibat dan melibatkan diri termasuk di podcast Maroko ini semoga keluberan barokahnya. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.